Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para hadirin yang semoga dilimpah Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-rahmatnya kepada kita semua, memberikan ilmu-ilmu. Semakin kita berilmu, akan semakin kita tahu tentang agama kita. Ada dua penyakit yang menjadi atau yang harus disembuhkan oleh setiap manusia. Yang pertama yaitu penyakit syubhat. Penyakit syubhat itu adalah penyakit ketidaktahuan. Jadi bingung, ketika ada sesuatu bingung. Maka obatnya adalah ilmu. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Penyakit yang kedua yang harus disembuhkan oleh manusia itu adalah penyakit syahwat. Penyakit syahwat, keinginan yang memang manusia itu diciptakan penuh dengan syahwat atau keinginan. Dan keinginan itu memang tidak patut untuk diikuti. Itulah syahwat. Maka obatnya adalah iman. Barang siapa sudah memiliki dua obat ini, yang pertama yaitu ilmu, yang kedua yaitu iman, insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Insya Allah kita juga akan selalu pada ruang lingkup yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu alhamdulillah, dan kita berdoa semoga majelis ini menambahkan kita ilmu yang benar, ilmu untuk menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambahkan iman pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dakwah Muhammadiyah yang telah mengundang dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi kajian Ramadan. Dan kita musyawarah apa kitab yang akan kita bahas pada Ramadan ini. Kemudian terjadilah keputusan, yaitu kitab Lataif fi Tafadulil A'malis Shalihah. Itu di dalam kitab ini kita akan tahu keutamaan suatu amalan itu tergantung konteks, tergantung keadaan, tergantung waktu, dan setiap amalan itu ada tempat-tempatnya. Jadi bisa jadi membaca Al-Quran itu adalah amalan yang paling utama.
memang membaca Al-Quran adalah amalan atau sunnah yang paling utama setelah sholat. Tapi ketika kita membaca Al-Quran dan adzan dikumandangkan, apakah menjawab adzan itu lebih diutamakan ataukah kita terus-menerus membaca Al-Quran? Ini. Jadi kullun muyassar kaifa dalam Al-Quran? Kullun muyassarun bima khuliqa lahu. Jadi semua itu mudah dengan kemudahan itu. Memang mudah dan pas, sesuai dan cocok ketika kita ingin mengamalkan suatu amalan, itu ada suatu tempat tersendiri. Dan sebelum kita, insya Allah pada pertemuan kali ini kita tidak membahas langsung kitab, tapi kita akan membahas muqaddimah atau kita pembuka dulu. Alhamdulillah kita sudah melewati bulan Rajab, kita sudah melewati bulan Sya'ban, kemudian kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dulu ketika di bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Jadi cita-cita utama kita yaitu kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh bulan Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma idza ijtanabta al-kabair. Jadi salat lima waktu, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah war ramadan ilal ramadan kafaratun lima bainahuma idza ijtanabta al-kabair. Jadi salat lima waktu, kemudian Jum'ah, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan adalah penutup dari dosa-dosa kita. Kalau kita menghindari dan tidak melakukan dosa-dosa besar seperti zina dan lain sebagainya. Maka dari itu, mari kita maksimalkan di bulan Ramadan ini dengan memantapkan niat, dengan kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga benar-benar di dalam bulan Ramadan ini kita nanti keluar dalam keadaan suci, bersih dari dosa. Dan mari kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu dosa, kita tidak tahu perbuatan kita, apakah perbuatan kita ini selalu pada jalur kebaikan, atau kita sangka perbuatan kita baik ternyata menyimpang dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu berintrospeksi. Dan pada waktu sekarang ini, yang dimana wabah penyakit COVID-19 yang sedang berkembang luas di seluruh daerah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menjaga kita dari wabah penyakit ini dengan kita selalu memaksimalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Bagaimana kita memaksimalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak berilmu tadi, maka kita, kalau ada orang yang mengarahkan kita sedangkan dia lebih berilmu, kita patuti. Majelis Ulama Indonesia menyuruh kita untuk sholat berjamaah di rumah. Semuanya itu sudah dipertimbangkan dan mereka sudah menimbang-nimbang dengan ilmu. Maka dari itu kita ikuti saran dari Majelis Ulama Indonesia yang disepakati. Jangan ikuti hawa tadi. Kalau orang manusia sudah dikuasai namanya syahwat atau nafsu, kemudian dirinya masih dalam keadaan jahil atau orang nggak berilmu, maka pasti akan terjatuh kepada perbuatan yang memang perbuatan itu tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang jauh dari jalan-jalan kebaikan. Maka dari itu kita tahu, kita ikuti, karena ketika ada fuqaha, ketika ada seorang ahli ilmi memberikan kita nasihat, memberikan kita petunjuk, maka dari itu kita ikuti, karena kita memang bodoh. Jangan menjadi sok pinter. Maka dari itu kita maksimalkan tawakal dengan menjauhi sebab-sebab dari penularan COVID-19 tersebut. Dan kita selalu berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wasayyi'il asqam wal judam wasayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wasayyi'il asqam. Sayyi'il asqam itu maknanya adalah wabah penyakit. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari baras, penyakit kulit yang Bapak para pemirsa juga tahu penyakit kulitnya seperti apa. Baras. Kemudian junun yaitu gila. Wal juzam penyakit yang bisa dikatakan itu adalah kusta ya. Dalam bahasa kita adalah penyakit kusta. Wa na'udzubillahi min sayyi'il asqam. Sayyi'il asqam itu adalah, sebagian ulama menafsirkan, yaitu wabah penyakit yang merajalela. Kita selalu berdoa karena manusia itu ada dua tipe ketika menghadapi masalah seperti ini. Satu, dia yang acuh tak acuh, jadi tidak, pokoknya kalau ketika dikasih tahu kalau memang takdir ya pasti akan mati. Kalau memang takdirnya kena COVID-19 pasti kena, katanya gitu. Kalau takdirnya memang tidak kena COVID-19 ya tidak kena. Ini adalah pemikiran yang salah. Karena ja'alallahu fi kulli syai'in sababa. Allah telah menjadikan segala sesuatu itu sebab. Maka kita juga ambil sebab. Kita percaya tapi juga ada tawakal. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak kalau dan para pemirsa semuanya di jalan ada mobil truk misal tengah jalan tabrak gitu. Ada mobil truk yang kencang kemudian di tengah jalan. Kalau ditabrak truk, kalau mati ya mati, kalau memang takdirnya mati pasti mati. Kalau takdirnya kena ketabrak truk ya ketabrak truk. Kalau takdirnya tidak ketabrak truk atau tidak mati ya tidak mati. Itu pemahaman yang salah. Karena sebab dari ketabrak truk adalah kita sembrono. Jadi kita tidak hati-hati, tidak mengambil sebab dari supaya kita terhindar dari segala musibah. Maka dari itu kita maksimalkan tawakal dan juga kita kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada juga yang memiliki pemikiran dia itu saking takutnya terhadap penyakit ini lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya lupa doa. Saking takutnya lupa dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai umat yang benar, kita gabungkan dua pemikiran ini. Kita yakin bahwa segala musibah itu tidak akan mengenai suatu kaum kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga maksimalkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dengan mengambil sebab supaya kita terhindar dari segala penyakit. Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab, insya Allah walaupun kita terkena penyakit ini, kita dalam keadaan benar. Dan ketika kita meninggal, insya Allah meninggal tidak dalam kejahilian. Begitu. Insya Allah dalam sesi Ramadan kali ini kita akan membahas kitab ini. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih tahu di rumah tentang buku ini dan katanya sudah disebarluaskan, begitu ya? Sudah disebarluaskan buku ini, kemudian kita bahas. Dan sebenarnya buku ini memberikan pandangan kita tentang amalan-amalan yang baik itu seperti apa? Apakah apa sih amalan yang baik itu? Apakah selalu ini ada amalan baik itu ini ditentukan ini, ataukah ada yang lain? Maka dari itu, dan dalam musyawarah kita juga akan dari lajnah atau panitia menginginkan kita untuk belajar membaca kitab artinya. Jadi setiap malam Ramadan kita latihan membaca kitab. Latihan. Jadi di rumah sambil membaca kitab, karena memang kita sekarang sudah banyak sekali para muslim yang tidak tahu tentang bahasanya sendiri. Maka kita kenalkan kajian seperti ini untuk menambah wawasan kita, metode baru supaya kita tidak ketinggalan dari jamaah-jamaah yang lainnya yang meningkat terus ternyata. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lataifu fi tafadulil a'malis shalihah. Bagaimana kita akan mempelajari kitab ini? Ada 3 titik yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kitab kali ini. Yang pertama yaitu membaca membaca buku, membaca kalimat-kalimat di sini. Setelah dibaca, kemudian kita artikan per alinea. Setelah kita artikan per alinea, kemudian kita jelaskan dari sedikit penjelasan tentang apa yang terkandung dalam alinea tersebut. Mungkin itu yang akan kita lakukan pada pembelajaran buku ini. Untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian dan kita akan lanjutkan pada sesi yang selanjutnya. Dan sesi ini kita belum masuk ke kitab, jadi pengantar kajian. Jadi pengantar kajian kita berbincang-bincang saja, dan kemudian di sesi selanjutnya
kita akan masuk ke kitab bab muqaddimah. Jadi pembukaan kitab kita akan jelaskan apa sih lingkup dari kitab ini, menjelaskan tentang apa gitu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pada sesi selanjutnya, bab pertama, bab kedua, bab ketiga sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi saya cukup sekian untuk sesi pada pertemuan pertama ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.